Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat salam kepada nabi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Ustaz semuanya, yang pertama sekali Ustaz sampaikan untuk kita selalu mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua belajarlah sungguh-sungguh karena hasil yang kita dapatkan sesuai dengan usaha yang kita berikan. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bab yang ketiga dari buku akidah kita, yaitu beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Beriman kepada hari akhir. Dalam pertemuan kali ini kita ada 4 topik yang kita bahas. Yang pertama, makna beriman pada hari akhir, ruang lingkup hari akhir, hari kiamat kecil dan kiamat besar, serta surga dan neraka. Baik, kita masuk pada poin yang pertama. Poin yang pertama adalah makna beriman pada hari akhir. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa rukun iman yang kelima itu merupakan poin dari materi kita, yaitu iman kepada hari akhir. Yang kedua, iman pada hari akhir artinya adalah meyakini dengan pasti tanpa ada keraguan sama sekali benar adanya peristiwa sesudah mati itu sesuai dengan yang telah datang dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, peristiwa sesudah mati itu diantaranya adalah fitnah kubur, kebangkitan dari kubur, lalu padang mahsyar, suhuf, hisab, mizan, sirat, syafaat, lalu yang terakhir ada surga dan neraka. Terus beriman kepada yang gaib itu harus sesuai dengan berita yang kita terima dari Al-Quran dan hadis. Ya, hanya info yang disampaikan melalui Al-Quran dan hadislah yang kita yakini berita kebenarannya. Yang kedua adalah ruang lingkup hari akhir. Yang termasuk ruang lingkup hari akhir yang perlu kita ketahui, satu, tahapan kehidupan manusia itu ada 3 tahapan. Yang pertama alam kandung, yaitu di dalam rahim ibu kita. Kemudian alam dunia, tempat kita hidup di dunia ini untuk beramal. Dan yang ketiga adalah alam kubur. Yang kedua, kebangkitan dari kubur telah terjadi atau terjadi setelah peristiwa kiamat besar yang disebut dengan hari berbangkit dari kubur. Selanjutnya ada suhuf. Suhuf maknanya adalah catatan tentang amalan manusia selama hidup di dunia. Lalu hisab. Hisab adalah di mana waktu nanti akan diperhitungkan segala amalan yang telah kita lakukan selama ini. Lalu mizan adalah timbangan amal. Jadi mana yang lebih banyak amalan baik dari amalan buruk kita, semuanya nanti akan ditimbang tanpa ada kecurangan sedikit pun. Lalu sirat. Sirat merupakan jembatan yang membentang di punggung neraka atau di atas neraka yang arah tujuannya adalah ke surga. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, insya Allah akan selamat dalam menempuh jembatan atau siratal mustaqim. Selanjutnya, surga dan neraka. Itu adalah tempat terakhir bagi manusia. Orang yang melakukan banyak kesalahan selama hidup, maka tempatnya adalah di neraka. Sementara orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah tempatkan dia di surga. Selanjutnya, hari kiamat kecil dan kiamat besar. Yang pertama kita pahami tanda-tanda dari kiamat kecil. Kiamat kecil itu sudah sering kita lihat adanya atau banyaknya muncul pelaku-pelaku maksiat. Orang-orang berlomba-lomba untuk kehidupan dunia, mendirikan bangunan-bangunan megah tetapi masjid tidak pernah ditempuh. Lalu melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, mencuri, membunuh, merampok dan segala macamnya. Yang kedua adanya perperangan atau munculnya perperangan antara kaum muslim, kaum muslim dengan Yahudi di berbagai belahan dunia. Berkurangnya amal, pendeknya umur, munculnya fitnah dan yang lainnya. Itu adalah tanda-tanda munculnya kiamat besar, kiamat kecil. Sementara kalau yang kiamat besar itu
akan terjadi atau yang disebut dengan kiamat kubra, yang hancur segala alam semesta dan isinya. Lalu akan dimulai dengan tanda-tanda. Yang pertama, munculnya Dajjal. Dajjal adalah makhluk yang suka merusak, yang senantiasa menebar kebencian. Lalu turunnya Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan oleh Allah kembali untuk menghancurkan Dajjal. Lalu yang ketiga adalah munculnya atau terbitnya matahari dari sebelah barat. Nah, itu 3 tanda dari kiamat besar. Selanjutnya, surga dan neraka. Surga dan neraka, penghuni neraka adalah orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penghuni surga adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan tentunya mereka menjalankan agama ini dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahwa sesungguhnya hanya orang-orang yang ikhlaslah yang menjalankan agama Allah ini dengan sebaik-baiknya. Gambaran surga itu disampaikan oleh Allah melalui beberapa ayat Al-Quran, seperti taman-taman yang di dalam taman itu terdapat sungai, buah-buahan, kemudian berbagai kenikmatan yang belum pernah dirasakan oleh manusia ketika hidup di dunia. Selanjutnya, gambaran neraka adalah disediakan pakaian dari api. Jadi pakaian yang akan dipasangkan kepada penduduk neraka itu bahannya adalah api. Lalu disiram mereka dengan air mendidih dan makannya dari buah yang pahit dan berduri. Tidak ada yang enak di dalam neraka, semuanya adalah bentuk dari kesengsaraan. Makanya kita selama hidup ini tentukanlah pilihan kita, apakah kita berhak untuk menjadi penghuni surga atau malah sebaliknya, karena amalan keburukan kita maka kita menjadi penghuni neraka nantinya. Demikianlah materi kita pada bab ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, menjadi hamba Allah yang beriman, dan menjadi hamba Allah yang telah dijanjikan surga padanya. Terakhir, kita akhiri pertemuan kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.